moto khas Dahlan Iskan, kerja, kerja, kerja. Kini juga sering didengung-dengungkan Johanyan dalam seminar motivasinya yang membangkitkan optimisme warga Samarinda beberapa waktu lalu. Ini sekaligus menumbuhkan semangat kerja yang mesti dimulai dari hal kecil. Karena selama ini bagi Johan, banyak orang hanya banyak berkata-kata tapi minim tindakan. Karenanya, dalam ajang tersebut, Johanyan sekaligus menguji seberapa giat peserta mau bertindak. Mengenal seorang Dahlan itu seperti kita berbicara mengenai sosok yang masterpiece. Pada waktu sosok yang masterpiece yang anti dengan kejorokan, anti dengan kotoran-kotoran. Saya ingat kembali pada waktu itu tanggal 12 November 2012. Pada waktu itu di Monas itu banyak kotoran-kotoran terjadi karena memang selalu hari Senin itu banyak kotoran-kotoran yang terjadi. Seperti ini kurang lebih kejadiannya. Waktu jam 5 pagi seorang menteri terbiasa untuk bersenam ya di lapangan Monas itu dengan para ibu-ibu. Yang luar biasa ketika dia melihat kotoran-kotoran ini, mulai dia mengambil satu persatu. Dan ketika dia mengotori tangannya, dia ambil satu persatu. Seluruh orang-orang yang ada di Monas itu seperti dihipnosis begitu ya. Mereka menjadi ikut kembali mengambil begitu. Dan itu satu pengalaman yang luar biasa ketika kotoran itu ada di tangan beliau. Beliau mengatakan bahwa nggak ada yang salah dengan memungut sampah. Nggak ada yang salah ketika seorang menteri memungut sampah. Tidak ada yang salah. Tapi ketika masyarakat tidak peduli dengan sampah, itu salah. Motivator yang pernah disebut Amin Rais sebagai seorang mover karena mampu menggerakkan ribuan direktur dan manajer ini memang resmi bergabung dengan tim READY atau Relawan Demi Indonesia. Dan setiap acara motivasinya selalu memberikan semangat positif kepada peserta. Johan menilai Dahlan Iskan juga merupakan motivator yang istimewa, motivator ulung, serta leader yang lebih memilih menunjukkan lewat tindakan daripada banyak bicara. Banyak kata-kata indah yang seringkali diciptakan oleh tokoh-tokoh dari pengalamannya. Tapi saya akan mengambil intisari dari kehidupan seorang Dahlan Iskan dari pengamatan saya sejak tahun 2008. Itu bisa disarikan menjadi sebuah kalimat bahwa teladan lebih dari kata-kata. Ini adalah inspirasi beliau. Saya sangat yakin. Karena beliau lebih suka melakukan sesuatu daripada harus menjelaskan. Kenapa beliau harus lakukan itu, kenapa harus membersihkan Monas, kenapa harus membersihkan kamar mandi, kenapa harus naik ojek dan lain sebagainya. Hal-hal yang kecil yang sederhana itu. Tapi beliau mau menunjukkan kepemimpinan dari perkara-perkara yang sederhana itu. Dan saya yakin tidak semua pimpinan mau lakukan hal itu. Tidak semua pimpinan. Karena apa? Bapak Dahlan ingin kita menjadi diri kita sendiri. Apa salahnya membersihkan kamar mandi? Apa salahnya kita naik ojek? Apa salahnya kita membersihkan tempat kita? Sekalipun kita seorang menteri, apa salahnya itu semua? Dan pekerjaan yang sederhana itu mulia di mata seorang Dahlan. Itu yang luar biasa. Jadi artinya apa? Kita bisa berkarya bagi Indonesia, demi Indonesia dari perkara-perkara yang sangat sederhana. Hai ibu-ibu, tetap jadi ibu-ibu. Hai suami-suami, bekerjalah dengan baik di tempat Anda. Tetap menjadi seperti diri Anda. Itu pun Anda semua adalah pahlawan di mata Dahlan Iskan. Itu yang luar biasa. Teladan lebih daripada kata-kata. Di mata Johan, sosok Dahlan pantas didukung dalam pencalonan mendatang. Karena merupakan tokoh yang peduli dengan rakyat, dengan visi yang jauh ke depan. Sebagai tim relawan, Johan juga kerap menuangkan tulisan-tulisan menarik seputar Dahlan Iskan dalam blognya maupun media-media sosial miliknya. Beberapa kali beliau mengatakan bahwa saya tampil di sini tanpa tim sukses. Itu memang betul, ya. Bapak Dahlan Iskan tampil tidak dengan tim sukses apapun. Beliau juga mengatakan saya tidak akan keluarkan uang untuk konvensi ini, saya tidak akan lakukan kampanye dan beliau komit sekali, beliau tidak lakukan itu. Tetapi teman-teman dari Relawan Demi Indonesia, mereka bergelora hatinya karena kami tahu bahwa seorang leader yang luar biasa telah tercipta, telah lahir bagi Indonesia. Dan saya sangat yakin bahwa beliau adalah sosok presiden kita yang akan datang yang sangat luar biasa. Itu saya sangat yakin sekali. Karena keyakinan itulah maka kami Relawan Indonesia bahu-membahu, kami berjabat tangan untuk mensupport beliau. Ya, itulah Dahlan Iskan. Lihat pohon kelapa itu. Makin tinggi, makin kencang angin menerpanya.
Begitulah kita. Tapi jangan takut, angin kencang itulah yang menguatkan akarnya. Dan itu demi Indonesia. Pemirsa, cukup sampai di sini perjumpaan kita dalam Manufacturing Hope demi Indonesia. Dahlan Iskan pernah bilang, setiap orang punya jatah gagal. Dan habiskan jatah gagalmu selagi muda. Saya Rama Dewi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.